Oke, Mel, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Em, apa ya? Paling yang soal loker-loker aja sih. Hmm. Itu apa? Biasanya kalau tipsnya apa sih Pak gitu untuk kita gampang dilirik oleh perusahaan? Pertama itu sih Pak. Oke, yang pertama adalah kita harus sadar bahwa yang namanya CV dan dokumen lain, CV dan dokumen pendukung, itu harus satu benar cara bikinnya, dua benar cara pakainya. Aku sering banget ngomong ini ya. Benar cara bikin itu mulai dari apa? Pembuatan CV-nya, penulisan informasinya, memilih desainnya gitu. Begitupun dengan dokumen-dokumen pendukung yang lain gitu. Tidak setiap lamaran harus komplit di awal dokumen-dokumen pendukungnya disesuaikan dengan lokernya. Nah, di sini adalah unsur benar cara bikinnya dulu. Oke. Yang kedua adalah benar cara pakainya. Cara pakai itu apa? Setelah CV-mu jadi, CV-mu kan kamu kirim untuk lamar kerja. Nah, pastikan Ya. ya mengirimkan lamaran tadi, CV dan teman-temannya tadi itu udah bener caranya. Bener cara tuh mulai dari apa? Mulai dari basic. Usahakan jangan cuma satu channel atau satu jalur. Multi channel. Jangan cuma ngirim lamaran lewat email. Mungkin lewat website perusahaan, mungkin lewat website aja, terus habis itu ada sosial media, mungkin lewat LinkedIn, lewat job portal yang ada banyak gitu. Itu adalah basic. Jadi jangan mengirimkan lamaran cuma lewat satu channel. Apalagi kirimkan lamaran secara konsisten gitu. Jangan kirim lamaran cuma di jam tertentu, di hari tertentu. Udah kirim aja tiap hari gitu. Nanti aku jelasin kalau kamu masih bingung. Kok ada yang bilang ngirim lamaran jam segini bolehnya, hari-hari ini nggak boleh gitu. Itu case tertentu, tapi case case secara general adalah ngirim lamaran kapanpun nggak masalah, weekend, weekdays, pagi, siang, sore, malam nggak masalah. Yang penting kamu nanti paham di dalamnya tuh ada skenario yang kalau mau ngirim di waktu-waktu tersebut gitu. Terus apalagi kirim dalam jumlah banyak. Dalam jumlah banyak di sini ya itu tidak hanya asal gitu, bukan. Kamu kan sadar tadi, sumber lokermu banyak. Caramu bisa ngirimkan lamaran juga banyak. Nah, jangan sampai CV-nya udah bagus, kamu ngirim lamaran tiap hari, sehari cuma ngirim 5, 3 gitu. Ya kan? Misalkan kamu punya job portal ABC, 3 misalkan, tambah website, tambah LinkedIn. Ini udah 5. Sehari satu, 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 satu gitu. Masa cuma 5 sih di antara 20? Masa misalkan ada LinkedIn nih, LinkedIn aja yang isinya nggak cuma loker, ada recruiter, ada user. Masa iya sih LinkedIn yang seluas itu cuma bisa menghasilkan satu lamaran gitu. Jadi silahkan dalam jumlah yang banyak gitu. Dan konsisten gitu. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu jangan lupa dalam periode tertentu silahkan dievaluasi. Evaluasi pertama adalah evaluasi pribadi kamu. Sejauh ini udah efektif belum cara aku ngirim lamaran? Cek ulang CV-nya, ya kan? Ada typo dan lain-lain nggak? Atau mungkin ada informasi penting yang kamu itu udah pernah ngalami, kamu punya, tapi belum dituliskan di CV, belum diupdate. Kemudian gimana cara mengirim? Udah bener belum? Jangan-jangan misalkan kau punya LinkedIn, jangan-jangan baru bikin akun LinkedIn seadanya, udah sibuk ngirim lamaran, lupa belum dilengkapi, lupa nggak bangun koneksi tiap hari, lupa nggak bikin postingan rutin. Jadi perusahaan nggak tahu ada orang sehebat kamu gitu. Hal semacam itu coba dievaluasi. Nah, habis itu cek ulang mungkin dari preferensi pekerjaan gitu. Jangan-jangan CV-ku ini kurang cocok untuk pekerjaan tipenya kayak gini, malah kurang nonjolin gitu. Aku pengen ngelamar yang kerja lapangan, kok aku ditawari kerja kantoran mulu di ruangan, misalkan gitu, dan lain-lain gitu. Terus apalagi evaluasi apalagi ya itu semualah pokoknya ya. Apa yang kamu punya pastikan sudah terduplikat ke CV. Yang apa di CV pastikan ke deliver dengan baik di channel-channel yang berbeda. Nah, nanti kalau kamu udah ngerasa evaluasiku pribadi juga aku masih belum yakin, kalau biar yakin lagi, biar ibaratnya kan kadang ada suatu hal yang hanya bisa dilihat oleh pihak eksternal gitu. Makanya jangan ragu, jangan takut untuk nanya gitu. Nanya ke siapa? Ya senior-senior kamu, mungkin ada kakak tingkat, sahabat kamu, coach kamu siapa jauh ini gitu kan. Kamu sharing sama aku gini juga termasuk hal yang boleh banget gitu. Terus tanya sama yang lain dan itu harus dievaluasi secara berkala. Gunanya untuk apa? Improvement gitu. Ya, nah tinggal lakuin itu semua dulu. Nah, aku belum tahu nih yang kamu lakukan itu sudah sekomplit itu atau masih belum.
Nah, buat aku tadi itu adalah definisi umum dari mencari pekerjaan, ya, yang dilakukan baik sama fresh graduate, mau udah punya pengalaman atau belum, secara umum kayak gitu. Tapi kita harus sadar bahwa ini tuh akhir tahun. Akhir tahun tuh biasanya apa? Satu, wisudawan banyak. Jadi biasanya semester kedua tuh banyak kampus tuh wisuda, wisuda, wisuda gitu. Berarti tenaga kerja yang tersedia tuh makin melimpah, ya kan? Yang kedua, kamu harus update informasi berita apa yang sedang terjadi gitu kan. Isu resesi muncul, ya kan? Isu relokasi banyak perusahaan, banyak pabrik tutup, banyak pabrik direlokasi dari suatu provinsi ke provinsi lain mungkin. Perusahaan-perusahaan yang ibaratnya efisiensi ini itu gelombang PHK di mana-mana gitu. Yang artinya adalah tenaga fresh baru itu lahir, statusnya job seeker, kemudian udah bekerja juga di layoff gitu kan ibaratnya, itu juga tenaga juga, lapangan pekerjaan juga terbatas gitu ibaratnya. Mau pekerjaan yang sifatnya teknologi yang remote atau gimana pun, atau yang sifatnya padat karya kayak pabrik gitu ya gitu, misalkan garment dan teman-temannya itu juga kena kan yang padat karya gitu. Jadi akhirnya harusnya dipikirnya apa, yang tadi aku sampaikan tadi adalah cara normal. Nah, cara nggak normal gimana nih yang harus aku lakukan? Karena kan kalau kondisi kan ada namanya SOP dalam kondisi normal, ada SOP dalam kondisi darurat gitu. Anggap aja kelimpahan dari tenaga kerja ini adalah kondisi darurat gitu. Sehingga apa yang harus kamu lakukan harus ekstra. Kalau biasanya ngirim lamaran sehari cuma 10 ya jadiin 20. Kalau yang akhirnya tadi biasanya kamu branding posting di sosial media terkait kemampuan kamu seminggu sekali ya mungkin bisa dibikin selang-seling gitu. 3 sampai 4 kali seminggu gitu kalau perlu tiap hari gitu. Biar apa? Kalau orang-orang hebat ngumpul jadi satu seolah-olah jadi orang biasa semua gitu ya nggak sih gitu kan. Nah, ini kamu harus memutar otak untuk itu. Nah, kadang ide itu akan muncul dengan dua hal. Pertama, lakuin dulu aja dengan intensitas tinggi dan rutin. Nanti kamu tiba-tiba akan punya journey dan punya feeling. Oh, kalau aku gini kok ternyata gini ya. Kalau aku gini ternyata gini ya. Gimana ya? Gitu-gitu. Aku kasih contoh misalkan, oh ini sekarang lagi banyak info job fair nih gitu. Aku ada strategi ya, aku datang ke job fair dengan membawa begini, gini, 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 gini. Di sana aku akan melakukan ini itu yang mungkin nggak semua kandidat ngelakuin misalkan. Atau dibalik, job fair ada di mana-mana nih. Dalam waktu dekat di sini job fair ke arah sana. Nah, pasti banyak pencari kerja yang datengin job fair itu kan. Berarti semua mata ngarah ke sana. Oh ya udah gitu. Karena apa? Semua mata ngarah ke sana, jadi aku nggak datengin job fair. Aku akan urusin loker-loker yang nggak dilihat sama kandidat. Karena semua orang pada ngelihat ke sana. Jadi aku lihat ke arah sini yang mungkin terabaikan. Gitu. Jadi aku akan standby begitu ada loker keluar aku kirim yang sesuai gitu. Ini kan bentuk strategi yang ibaratnya secara praktis gitu ya, secara praktek gitu ya. By praktis itu kamu nanti akan punya journey-nya itu gitu. Jadi biar bisa evaluasi. Yang selanjutnya adalah tadi tanya, banyak nanya gitu ya. Banyak nanya sama yang udah lebih tahu gitu. Nggak harus teman satu bidang atau satu jurusanmu gitu. Di situ kamu ada orang siapa yang biasanya sejak dulu tuh kamu gunakan untuk konsultasi karir misalkan, atau yang saran-sarannya sering sering kamu lakukan dan itu memang efektif gitu. Nah, itu silahkan dilakukan gitu. Yang penting di dalam pikiran kita adalah ini bukan dalam kondisi normal, sehingga apapun yang harus aku lakukan adalah tindakan-tindakan bukan dalam batasan normal gitu ya. Yang nggak kayak rutinitas. Kalau kamu rutinitas kayak biasa ya, ya tadi balik lagi. Kebanyakan orang itu kurang mengizinkan ya biar perusahaan tahu ada orang sehebat kita gitu. Nah, itu yang harus kamu upayakan sih dari sisi situ. Nah, ini adalah gambaran umum terkait dengan pertanyaanmu tadi. Sebenarnya tips dan triknya apa atau perusahaan tuh nyari yang gimana gitu. Kita lihat dulu, evaluasi dulu apa yang udah kamu lakukan gitu kan. Selama ya 1, 2, 3 bulan ini gitu. Apakah kamu sudah mengarah ke sana? Lalu adakah step-step tadi yang terlewat gitu. Nah, itu dipenuhin dulu aja. Nanti kalau semua udah kamu lakukan sebagaimana yang barusan aku sampaikan, nanti kita bisa evaluasi ke tahap selanjutnya gitu. Iya Kak, aku udah ngirim rutin setiap hari jumlah banyak informasi yang aku tulis udah gini gini gini. Tapi kok masih gini? Nah, itu nanti beda tuh gitu. Tapi sebagai awalan gitu ya, gambarannya gitu dulu ya. Oke? Ya, iya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan selanjutnya yang bisa kita diskusikan? Mel? Iya, sama ini sih kalau saya tuh ngirim hanya di LinkedIn aja. Mungkin nanti dicoba di portal lain untuk ininya. Terus untuk
kan biasanya di LinkedIn itu nanti ya untuk apa profilnya itu nanti kita dibahas di yang Nggak apa-apa, selanjutnya ya Pak secara ya. secara general nggak apa-apa. Bagian LinkedIn apa yang pengen kamu tanyakan secara umum? Ya, di bagian LinkedIn itu banyak yang kayak misalnya posting job, terus kita komen tuh interested kayak gitu, dan itu tuh banyak banget kan Pak. Nah itu gimana caranya biar HR itu tuh bisa apa ngelihat ke kita gitu untuk ini Oke, lebih tertarik ke kita gitu. oke, aku jawab dulu Kayak ya. Mm-mm. Terkait dengan komen apapun lah itu, mau komen interested, komen nama underscore bidang underscore angkatan atau apapun itu, apapun komen yang ditinggalkan di setiap kolom komentar postingan lowongan pekerjaan yang di-share sama orang, khususnya rekruter gitu ya, kita harus memastikan dulu, satu, dia merupakan rangkaian kegiatan. Oke? Jangan merasa bahwa oh ada loker, arahannya adalah bagi yang berminat silahkan komen interested. Terus setelah kamu komen interested, that's it. Gitu. Udah selesai gitu. Padahal itu Iya, rangkaian kegiatan gitu. Setelah ngelakuin komen itu kamu harus ngelakuin hal yang lain gitu. Gitu kan. Apa? Pastikan kamu udah connect sama dia belum? Kalau udah, kenapa nggak nge-DM dia? Kemudian setelah komen kayak tadi, sampaikan keinginan ini itu. Terus apalagi, kamu juga bikin postingan. Ingat, LinkedIn itu sosial media. Jangan hanya digunakan sebagai media mencari loker dan media ngelamar kerja. Sosialnya mana gitu loh. Connect, bikin postingan, menyapa, gini gitu. Sebagaimana sosial media yang lain lah, yang nggak ada joget-jogetnya, nggak ada alainya, gitu-gitu, ibaratnya profesional gitu. Jadi, harus dilakukan dan kamu harus paham bahwa tindakan itu adalah rangkaian kegiatan. Jadi jangan berhenti di komen interested, itu yang pertama. Kalau memang ada arahannya, memang diarahkan begitu. Yang nomor dua, kalau nggak ada arahannya, ini aku sering juga menemukan ya banget gitu, udah nggak tahu udah berapa lama deh. Jadi orang posting interested interested berkali-kali padahal nggak disuruh interested gitu, nggak disuruh komentar interested gitu. Jadi ini tipe iya, komentar yang nggak berguna buat aku. Sorry ini subjektif banget ya. Cuman memang itu menurut pandangku nggak berguna karena memang sudah jelas bahwa arahannya bagi yang berminat silahkan kirimkan bla 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 ke email ini. Ya sudah silahkan kirimkan ke sana. Setelah mengirimkan ke sana, mungkin kamu bisa mengkonfirmasi atau berkomunikasi secara lebih personalized, secara lebih personal gitu ya, di DM saja beliaunya nggak apa-apa gitu. Ucapkan perkenalan diri, mengucapkan terima kasih, mengucapkan apa yang sudah kamu lakukan dan harapan kamu apa. Misalkan, selamat pagi Ibu Email, terima kasih, salam kenal, nama saya Aga. Terima kasih atas informasi lowongan pekerjaan yang tadi Ibu post melalui akun Ibu. Saya sangat tertarik untuk bergabung sebagai staf ini dan baru saja saya mengirimkan lamaran ke email tersebut. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Bu. Titik. Apabila Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan dapat menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini. Semoga kita dapat segera bekerja sama. Terima kasih dan salam kenal. Send gitu. Nggak apa-apa gitu. Itu kan ngobrol, ngajak ngobrol secara personal. Mau akhirnya cuma di-read doang, nggak di-read, dibaca, dibalas, itu nggak apa-apa. Itu dalam tanda kutip ranahnya beliau gitu. Terserah beliau. Minimal kamu nomor satu adalah sudah mengawali dan mengakhiri komunikasi di awal secara sopan dan profesional. Nanti lama-kelamaan kalau kamu melakukan itu secara rutin, lama-lama kamu terbiasa. Nanti sampai akhirnya akan ketemu gitu ya, perusahaan dalam hal ini diwakili sama rekruternya yang membaca postingan semacam itu tuh kayak tersentuh gitu hatinya gitu kayak, dia ngelakuin ini ya, nggak semua kandidat ngelakuin ini gitu. Aku sering banget ada yang nge-DM, Pak bagi info loker, Pak join info loker. Aku diemin, maaf ini siapa? Apa kita udah kenal sebelumnya gitu. Aku balas-balas gitu sengaja gitu. Karena ini yang bener aja dong gitu. Pak ada loker buatku nggak gitu. Kenal aja nggak lo itu. Baru baru connect aja ke aku belum gitu. Langsung maaf ini siapa gitu. Ya aku balas gitu aja sih. Dan kalau yang memang yang sibuk ya akan dicuekin gitu. Nah hal inilah yang akhirnya kamu harus sadari bahwa kalau memang itu ada arahan komen tertentu, ingat itu rangkaian kegiatan, bukan ngelakuin itu terus udah. Kalau memang nggak ada arahan tertentu, ya lakukan sesuai arahan yang dia post. Habis itu mau konfirmasi sambil membangun koneksi gitu. Balik lagi, harus kita sadari bahwa LinkedIn itu sosial media. Bukan portal loker ya, portal karir ya, bukan ya, job portal, bukan.
LinkedIn itu kayak sosial media tambah job portal gitu, tapi lebih cenderung sosial media sih kalau buat aku sih gitu. Gitu. Platform B2B gitu. Oke, semoga Iya. cukup jelas ya secara umum ya gitu. Terus Pak, kan saya nih selama ini banyak kirim CV ya ke perusahaan. Tetapi dalam ini portal yang beda yang lewat email. Nah, emailnya tuh kata-kata ininya sama gitu Pak, isinya gitu. Jadi paling setiap saya kirim itu yang digantinya tuh posisi sama perusahaannya aja gitu Pak. Apakah itu baik atau mungkin ada yang harus diperbaiki? Karena saya jadi ngirimnya seperti template aja gitu. Kalau body email formatnya mirip-mirip nggak masalah gitu. Ada memang beberapa bagian yang cuma divariasi sedikit, misalkan nama perusahaan, nama posisi, dan jangan pernah ada namanya kepada Bapak Ibu HRD di tempat gitu. Nggak ada yang bahasa-bahasa kayak gitu. Walaupun template itu diganti, banyak orang salah tuh dari sisi satu tanggal. Sok-sokan dikasih tanggal gitu, padahal nggak diganti, nggak kesentuh tuh tanggal ngirim email itu. Kemudian kepadanya, kepada ada ya, kepada pokoknya Bapak Ibu HRD di tempat gitu, nggak ada namanya kayak gitu, tulis aja gitu. Kalau apalagi kamu tahu namanya gitu, kepada Ibu Imelda Fadila gitu, HR staff PT ABCDEFG, cari browsing alamatnya di mana itu, Jalan Sudirman nomor sekian Jakarta misalkan. Jadi kayak Hmm. personalize gitu loh, nggak ada kepada Bapak Ibu di tempat gitu-gitu. Gitu. Atau kalau nggak ada kepada Hmm. hiring manager PT apa gitu, gitu. Kepada hiring Jadi manager harus nggak. lebih spesifik gitu ya Pak ya? Ya harus spesifik gitu. Jadi seolah-olah tuh kamu emang ngobrol sama aku, bukan broadcast gitu. Ya kan. Habis itu Hmm. silahkan sampaikan gitu. Perkenalan diri dan lain-lain kan template-nya hampir-hampir mirip kan gitu. Nah, kalau terkait ada posisi tertentu, kalau posisi yang kamu lamar mirip-mirip ya nggak apa-apa, promosi dirinya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mengarahkan suatu lamaran ke posisi di mana posisi itu satu membutuhkan kemampuan khusus, pengetahuan khusus, skill khusus gitu ya. Ya di bagian situ juga kamu harus tonjolin gitu. Banyak orang yang sering aku baca perkenalan diri bagusnya adalah orang yang memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun sebagai ini. Saya pernah ini, saya pernah menjadi ini. Terus kadang ada kalimat saya menguasai ini. Tapi di situ, mohon maaf nih, bahasanya tuh saya menguasai komputer, mampu mengoperasikan Microsoft Office, Canva gitu. Maksudku, kalau cuma komputer Microsoft dan Canva, eh, ponakanku yang masih SMP juga bisa gitu. Paham nggak? Nggak perlu yang anak kuliah. Tahu ya maksudnya ya? Jadi, kita harus menonjolkan dari sisi itu gitu. Jadi kalau perkenalan diri, ingat ya, di situ kan tetap ada promosi diri. Nah, di antara gini, yang tertulis di CV itu kan hal-hal menarik di diri kita ya, kompetensi kita dan prestasi kita kan gitu. Nah, pada saat masukin di summary atau di body email untuk menggambarkan kita itu siapa atau nanti di LinkedIn di bagian about me gitu, itu adalah dari kompetensi dan prestasi kita mana yang unggulan gitu. Kadang aku suka suka baca gitu ya, ini secara umum nggak apa-apa karena nggak bedah. Jadi di situ menyampaikan bahwa saya berpengalaman dalam ini. Saya pernah menjadi ini selama sekian lama di sini, ini. Saya pernah magang di sini ini. Saya mampu untuk, ya maaf balik lagi tadi ya, sering aku lihat bahasa gitu, mengoperasikan komputer, menguasai Microsoft Office, kemudian ya itu tadi gitu. Jadi ibaratnya kayak ngapain yang diunggulkan ini gitu. Kalau itu kan aku nggak perlu nyari orang yang berpengalaman, nyari anak yang SMA, SMP juga bisa gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang kadang terlihat remeh gitu. Gitu kan. Gitu. Dan di situ juga kamu boleh menyampaikan penutupnya tuh ada, nanti kamu cek di channel YouTubeku ada aku pernah bikin cara bikin surat lamaran tuh isinya apa gitu ya. Jadi di situ kamu harus menyampaikan antusiasme kamu boleh gitu. Cara menghubungi kamu lagi boleh nggak boleh gitu. Balik lagi ya, secara singkat formatnya mirip boleh tapi harus dipersonalisasi gitu. Jadi jangan kayak kamu ngirim itu dikirim ke banyak. Perlakukan orang itu tuh ya one on one gini gitu. Jadi sehingga hal-hal informasi yang bisa kamu ganti ganti aja. Toh juga selama-lamanya kamu edit body email berapa lama sih? Cepet kan ya Hmm. gitu. Oh ya satu lagi sebelum aku lupa tadi, kamu kan tadi sempat nyebut bahwa aku ngirim lamaran cuma lewat LinkedIn aja ya. Nah itu kan buat aku itu salah fatal ya gitu.
Kenapa? Karena akan ada lowongan pekerjaan yang cuma muncul di satu channel, di channel lain itu nggak ada. Jadi ada loker Hmm. yang cuma diposting itu cuma di website perusahaan itu terus gitu. Misalkan kayak Wilmar gitu. Wilmar itu lokernya di website. Kamu nemu loker Wilmar di tempat lain, pasti ngarahin ke websitenya gitu misalkan. Atau waktu itu Superindo, kalau nggak salah gitu. Kamu nemu loker Superindo di macam-macam, nanti pasti diarahin ke website gitu. Nah, kalau kalau kebetulan nih ada loker yang cuma ada di website, tapi di platform lain nggak diposting buat ngarahin ke sini, nanti kamu nggak tahu gitu. Gitu. Jadi itu, jadi karena ada loker yang kadang ada di Jobstreet, tapi di lain nggak ada gitu. Nah, ini untuk mengantisipasi itu, makanya jangan gunakan satu channel saja. Itu yang pertama. Yang nomor dua, kadang itu, locker itu, beda platform, beda kecepatan follow up-nya. Kadang ada locker dibuka, di IG-nya ada, di websitenya ada, di sosmednya sini itu, portal karir ada. Tapi sebenarnya yang fast respon tuh ya, yang dari LinkedIn misalkan. Jadi kamu nggak perlu di sini udah ngirim, di double di sini, double sini gitu, ya kan? Kadang yang lewat LinkedIn itu lebih cepat, tapi kadang mungkin yang lebih cepat lewat website. Nah, kamu ngirim lewat sini jadi lebih lama gitu, ya kan? Jadi akhirnya nanti nanti kamu bisa ngecek itu lagi gitu kan. Itu juga termasuk pertimbangan kenapa kok biar kamu tahu journey-nya. Oh, kalau perusahaan ini tuh fast responnya tuh lewat sini. Kalau lewat sini tuh kurang gitu, ya kan? Terus dari sisi tadi jenis pekerjaan misalkan gini. Kamu nyari loker misalkan aku tinggal di Bandung. Aku nyari loker lewat LinkedIn. Di LinkedIn loker Bandung tuh cuma ada dikit, seolah-olah bahwa Bandung itu lokernya nggak ada, jarang ada loker Bandung. Padahal ya perusahaan-perusahaan di Bandung lebih suka naruh lokernya tuh di job portal A misalkan daripada di LinkedIn gitu. Jadi ada 100 perusahaan. Nah, 100 perusahaan ini 100-100-nya naruh di job portal A biasanya kalau nyari karyawan. Untuk nyari sekitar ya Bandung, Cimahi, situ-situlah gitu. Garut, situ-situ. Tapi kamu dari 100 orang ini yang aktif di LinkedIn paling cuma 20 atau 15. Dan itu kan nggak tiap hari share loker. Nah, kamu ngincernya cuma LinkedIn. Jadi seolah-olah loker Bandung jarang ada. Paham ya? Iya, Gitu. paham. Gitu. Nah, ini contoh beberapa contoh simpel aja. Kenapa kok harus harus banyak portal karir gitu. Dan faktor yang lain itu kalau mau dirinciin banyak nanti di sesi detail aja. Oke? Itu sih. Eh, boleh menanya lagi, Pak? Bebas, ini sesimu. Wes, sesinya orang tuh bebas gitu. Ya, untuk tadi kan terkait skill. Kan contoh yang terlalu biasa itu kayak Microsoft Word kayak gitu-gitu kan. Nah, untuk yang lebih profesionalnya itu contohnya kayak gimana ya, Pak? Boleh dijelaskan nggak saya? Satu, Biar saya ada gambaran. misalkan kamu bahkan memang kemampuanmu di Microsoft Word gitu ya. Nah, skill yang kamu Hmm. tuliskan itu bisa, tadi aku ngomong Microsoft Office. Microsoft Office silahkan di breakdown aja, Word, Excel, PowerPoint misalkan di situ. Nah, di dalamnya kalau kamu mau rinciin lagi, nggak apa-apa. Kamu udah nulis Microsoft Word, boleh ditulis Microsoft Word, gitu kan. Tapi bikin bullets lagi, bikin poin lagi, hal apa yang kamu lakukan dengan Microsoft Word. Pembuatan laporan keuangan misalkan, gitu. Terus membuat apa, gitu. Merekap apa kegiatan-kegiatan dengan software tadi gitu. Secara umum kalau aku mau kasih gambaran ya gitu. Ini aku share screen layar putih udah muncul ya di situ. Udah muncul belum bentar? Hmm. Udah muncul layar putih gitu, warna putih gitu. Ya, Nah, sudah aku muncul, aku Kak? mau gambar ya. Skill itu ada dua. Ada namanya Hmm. hard skill, ada yang namanya soft skill. Hard skill itu dibagi jadi tiga. Namanya industry knowledge atau pengetahuan industri. Kemudian ada tools atau alat. Yang ketiga adalah language atau bahasa. Tools ini dibagi jadi dua. Ada hardware, ada software. Oke. Nah, cara menuliskan hardware atau software ini ada dua. Mau ditulis namanya saja atau aktivitasnya, gitu. Oke.
gitu. Nah, yang tadi kamu tanyakan itu sebenarnya adalah yang mana? Ini loh, software ini kan di lingkup ini gitu. Ya. Software silahkan kamu mau menuliskan Word, Excel, PowerPoint gitu boleh, tapi ada kegiatan di dalamnya gitu. Kamu mau nulis Corel Draw gitu boleh gitu, tapi ada kegiatannya gitu. Pembuatan desain apa gitu, pembuatan konten sosial media gitu, foto editing, video editing gitu misalkan, content creation, apapun itu dengan softwarenya itu. Atau hardware juga sama gitu. Kamu bisa mengoperasikan alat apa gitu. Ini gitu, kayak traktor. Atau kegiatannya membajak sawah gitu, pengolahan lahan. Nah, itu misal contoh ya, aku nggak tahu gitu. Disesuaikan dengan bidangmu gitu. Nah, itu boleh banget gitu. Atau di situ kamu nulis Microsoft Excel gitu. Ngapain kamu di situ misalkan menggunakan apa di situ gitu. Perhitungan PNL misalkan. Karena kamu menguasai formulanya, kamu bikin formula sendiri di situ buat ini misalkan atau pembuatan dashboard apa gitu. Analisis apa gitu. Bisa banget kayak gitu. Jadi itu adalah cara menuliskan yang lebih profesional gitu daripada cuma Word, Excel, PowerPoint atau Microsoft Office gitu yang ibaratnya sekarang itu adalah suatu kewajaran apalagi kamu nulis maaf nih mengoperasikan komputer gitu. Ngebayanginnya kayak terlalu jauh gitu, ya kan gitu. Itu sih. Itu yang bisa dilakukan. Cukup jelas ya. Ya, cukup jelas. Apalagi bidang-bidang yang kamu dapat. Apalagi software atau pengetahuan yang kamu peroleh dari pendidikan tertinggimu gitu. Atau kamu pernah magang di mana atau malah bahkan dari pengalaman kerjamu apa. Ibarat kalau orang baru pernah kerja di sini nih, dia nggak bakalan bisa bikin kayak begini atau menggunakan software ini. Nah, itu yang ditonjolin karena itu unggulan gitu. Bukan hal-hal yang ibaratnya maaf tingkat pendidikan lebih rendah udah peroleh gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan apa lagi yang masih bingung? Boleh banget. Uh, untuk terkait follow apa, kan saya pernah ngirim CV misalnya di email gitu kan, tapi lewat link, infonya tuh dari LinkedIn. Dan saya tuh sempat nge-DM yang postingnya. Hmm. Nah itu boleh gak atau itu terlalu gimana gitu? Kamu Terus saya juga Hmm. WhatsApp juga gitu ke Oke. HRD-nya lah istilahnya. Satu, kamu nge-DM-nya tuh sesaat setelah ngirimkan atau setelah kamu menunggu dalam waktu lama nggak ada respon terus kamu menanyakan itu gitu. Sesaat setelah mengirimkan, Pak. Oke. Terus ada hal yang bisa kamu tangkap nggak dalam arti cuma di view doang, cuma di read doang gitu. Ada HRD yang membalas, ada yang ngeri doang gitu, Pak. Jadi katanya kayak apakah saya salah gitu setelah memfollow up atau gimana? Jawabannya tidak ada yang salah dengan follow up karena itu kan adalah teknik komunikasi kamu gitu. Bahwa kamu Iya. memperlakukan orang itu ya sebagai orang gitu. Iya. Kecuali kalau job portal asal kirim gitu, kamu berusaha tetap berkomunikasi dengan profesional dan baik. Biasanya kalau kamu udah ngirim, terus tiba-tiba follow up, apalagi lewat LinkedIn, LinkedInmu tuh akan dikunjungi gitu. Nah, masalahnya LinkedInmu itu apakah sudah cukup menarik gitu untuk dipertimbangkan dibandingkan dengan CV-mu yang ada gitu, ya kan? Karena suka nggak suka, mau nggak mau, kamu kan pasti akan tetap dibandingkan dengan kandidat lain gitu. Nah, pembeda itu bisa dari info yang ada di CV-nya, ya bisa juga dengan dari teknik komunikasinya gitu, lebih komunikatif, lebih proaktif gitu. Kalau nggak tahu nanya, nggak nunggu pasif gitu. Nah, kayak gini juga nggak Iya. masalah gitu. Tapi aku udah ngelakuin itu semua, akhirnya aku nggak dibales, cuma di read doang, kadang cuma di view, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah melakukan komunikasi yang bagus, itu di skip aja. Jangan diratapi dulu. Hmm. Tapi jangan menganggap itu sebagai Iya. sesuatu yang salah gitu. Karena kamu berusaha untuk berkomunikasi dengan sopan. Nanti lama-kelamaan kamu terbiasa begitu. Nanti lama-kelamaan pasti dengan tumbuhnya akun LinkedIn-mu, dengan seringnya melakukan tadi, bahasa kamu nanti lebih halus, lebih luas, lebih enak gitu. Dan kamu akhirnya tahu apa yang harus dilakukan.
gitu. Nanti kita di sesi detail aku lebih pengen lihat akun LinkedIn-mu dulu sih gitu. Apa yang bisa kita lakukan di sana gitu untuk optimasi gitu. Tapi yang udah kamu lakukan tadi buat aku sih bisa dilakukan secara rutin ya gitu. Dan istilahnya tuh gunakan bahasa bukan yang nyuruh gitu. Paham nggak? Kamu hanya ingin Iya, konfirmasi bahwa saya tertarik dan saya udah kirimkan lamaran gitu. Udah gitu aja. Ada yang bahasanya tuh bahasa nyuruh gitu. Aku sering ya nggak sering banget sih nemuin gitu bahasanya kayak malah kayak nih seolah-olah tuh bilang aku baru ngirim lamaran cek dong gitu, seolah-olah tuh bilang gitu gitu. Jadi beda gitu. Nanti kan makin kamu sering ngelakuin nanti kamu akan ngerasain sebenarnya bahasanya tuh gimana. Ingat ya bahasanya tuh bahasa baku, bahasanya bahasa antusiasme tanpa ada yang nggak sopan atau gimana gitu. Nanti kita lihat dulu ya gitu. Oke. baik. Hmm. Apalagi yang pengen kamu tanyakan. Mungkin untuk sesi ini cukup jelas, Pak, Oke. untuk secara umum. Nanti apa pembahasan LinkedIn dan CV ya, yang Kita secara masuk ke spesifik. ya kita masuk ke sesi spesifik ya itu ya. Berarti ini yang secara general udah cukup ya. Ya, sudah cukup. Oke, kita lanjut ke sesi detail sekarang.